besar, tidak sepotong ya. Nah, jadi kita potong di sini. Ini kita potong. Harus memang yang kita tanam batang yang tua. Seperti ini kan tua. Jangan batangnya seperti ini susah tumbuh kalau seperti ini. Jadi batang yang tua. Jadi kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan tani, jumpa lagi dengan saya Mujibur Rahman. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi kepada kawan tani semuanya tentang katuk. Katuk ini yang saya tanam di pekarangan rumah saya ini tidak banyak memang, karena memang lahan saya sempit. Jadi ada yang di bagian sini, yang di samping saya ini, lalu di bagian belakang saya lagi tadi itu. Katuk ini pada prinsipnya adalah tanaman yang berasal dari kawasan di Asia Tenggara. Jadi tidak jauh-jauh, mungkin di kawasan kita berada ini. Tanaman katuk ini kalau kita kaji lebih dalam atau kita explore, itu memiliki banyak manfaat. Di antaranya yang utama adalah ibu-ibu terutama kalau ada kendala pada ASI yang kurang deras di saat mempunyai anak kecil, dengan mengkonsumsi katuk ini itu akan bisa deras itu produksi ASINya. Manfaat yang lain seperti misalnya meningkatkan hormon mungkin bagi pasangan yang belum memiliki keturunan, terutama pada pasangan pria, pada prianya itu apabila dia itu mengkonsumsi katuk itu akan meningkatkan kualitas spermanya. Nah, itu manfaat yang lain. Terus yang ketiga, kulit bisa lebih cerah, terus membantu mencegah osteoporosis, yaitu perapuan tulang terutama pada orang-orang yang sudah berumur. Terus bisa mencegah influenza yang diderita oleh banyak masyarakat Indonesia, atau paling setidaknya itu bisa mengurangi atau mengobati influenza. Terus bisa meningkatkan kekebalan tubuh, terus sebagai tanaman yang bisa membantu mengobati luka, dan yang utama juga untuk mencegah atau mengobati diabetes. Kawan tani, sebetulnya tanaman katuk ini kalau kita rawat tidak terlalu susah. Ini mungkin tidak perlu di polybag karena memang tanaman ini adalah tanaman yang sangat mudah kita rawat. Ini yang saya miliki ini kan tidak saya polybag, ini usianya sekitar setahun lebih nih kayaknya. Jadi gimana cara perawatannya katuk ini? Ini kan ada banyak gulma dan rumput-rumput, harus kita rajin, kita cabut supaya supaya katuk ini bisa tumbuh dengan subur. Nah, seperti ini misalnya. Ini harus secara berkala kita bersihkan. Jadi perawatan yang pertama perlu kita siangi ini dari gulma-gulma dan rumput yang mengganggu. Ini tidak terlalu susah kalau perawatannya. Jadi yang tadi saya lakukan adalah gimana kita itu merawat katuk ini, yaitu dengan menyiangi atau menghilangkan rumput dan gulma yang ada di sekitar daun katuk ini. Perawatan yang berikutnya, kalau misalnya kayak seperti musim kali ini tidak hujan, mungkin harus kita siram walaupun tidak tiap hari, mungkin 2 hari sekali, karena kalau di tanah itu kan agak lebih tahan dengan kekurangan air. Tapi tetap harus kita siram. Kalau mungkin sudah tidak hujan, sudah 3 atau 4 hari tidak hujan, harus kita siram. Ya. Terus yang ketiga, biar supaya katuk ini tumbuh subur, nah seperti ini. Ini kan daunnya nyaris bagus, warnanya hijau terang. Jadi harus memang usahakan jangan terlindungi dari tanaman lain. Ini kenapa dulu kan di sini ada pohon jambu, tapi karena katuk ini terganggu pertumbuhannya, ini saya pangkas. Selain mungkin karena sudah terlalu tinggi, sudah menutupi mungkin kita kalau menyemur susah, jadi saya pangkas. Jadi setelah saya pangkas jambu kristal ini bisa tumbuh dengan baik, bisa subur. Terus kalau tentang gimana cara memanennya, cara memanennya tidak terlalu susah. Contoh ini misalnya. Nah, ini kan pernah saya potong di bagian sini. Jadi kalau kita memangkas jangan di bagian sini, karena kalau di bagian sini kita pangkas,
berarti langsung susah tumbuh lagi. Nah, jadi potensi tumbuh cabang kan pasti di sini, di sini, di sini. Jadi kalau kita potong di sini, supaya nanti kalau di hari-hari berikutnya bisa tumbuh tunas di sini, sama seperti sini. Nah, potensi tumbuh cabang kan di 1, 2, 3, 4. Nah, jadi kita ambil saja di sini. Selain daun yang muda langsung bisa kita masak. Nah, jadi jangan dipangkal betul kalau memanen. Nah, katuk ini kalau kita masak itu bisa kita jadikan sayur bening dengan mungkin dicampur dengan jenis sayuran lain seperti misalnya gambas atau ketimun. Mungkin nanti sebagian saya akan panen yang di belakang saya untuk menambah ini. Jadi memang harus kondisi terang. Kalau terang itu bisa tumbuh subur. Usahakan kalau memotong nanti jangan terlambat. Kalau terlambat kan akan mubazir juga, daunnya menjadi keras. Jadi tidak termanfaatkan. Ini. Nanti lagi yang di depan nanti mungkin sudah cukup. Jadi yang saya perhatikan nanti begitu teknis tentang gimana memanennya. Ini yang saya dapat, mungkin agak sedikit kurang. Nanti akan saya petik juga yang ada di depan rumah, ada sedikit juga. Terus yang terakhir, gimana cara pengembangbiakan dari katuk ini? Sebetulnya ada 2 pengembangbiakan. Jadi bisa lewat biji dan lewat stek batang. Ini contohnya. Yang paling tinggi tidak setengah potong. Nah, nanti memang kalau stek batang sederhana sebetulnya. Tapi saya praktekkan dulu gimana kalau lewat biji. Cuma ini belum ada bijinya kalau masih berbunga. Jadi ini kan bunga, nanti akan menjadi biji katuk. Nah, ini kalau di dalamnya itu ada warna-warna kehitaman kalau sudah tua. Nah, itu mungkin nanti kalau sudah tua akan menjadi biji baru. Seperti ini misalnya. Nah, ini kan biji katuk ini. Itu masih kecil. Nah, kecil. Ini yang tumbuh katuk dari biji. Ya, jadi, tapi kalau misalnya ada cara lain yang mungkin lebih cepat kalau kita mau memperbanyak tanaman katuk, yaitu dengan cara stek batang. Yaitu misalnya kan yang paling besar tidak sepotong. Nah, jadi kita potong di sini. Nah, ini kita potong. Harus memang yang kita tanam batang yang tua. Seperti ini kan tua. Jangan batangnya seperti ini susah tumbuh kalau seperti ini. Jadi batang yang tua. Jadi kita potong yang lain. Nah, ini. Kita kasih gundul itu daun-daun yang lain untuk mengurangi penguapan. Ini. Misalnya kita tancapkan di sini. Ini akan menjadi tunas baru dan akan lebih cepat perkembangan nantinya kalau sudah tumbuh dibandingkan dengan biji yang memang lambat. Nah, jadi lebih baik memang kalau memang punya katuk yang banyak, pengembangbiakan bisa lewat stek batang seperti ini nanti. Jadi harus batang yang tua, jangan batang yang muda seperti ini, susah tumbuh. Oke kawan tani, itu tips dari saya tentang gimana perawatan katuk, tanaman katuk, lalu gimana cara memanennya dan cara menanamnya. Semoga pengalaman saya ini bisa bermanfaat pada kawan tani semuanya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.